Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di video di kelas saya Business Correspondence. Pada video kali ini kita akan belajar tentang complaint letter and also the reply of complaint letters. Mari kita lihat slide kita pada pertemuan kali ini. Okay. This video is for 5 meetings of business correspondence. And in this video we are going to learn about complaint letter and also about adjustment letter. It's mean replying to complaint letters. If you talk about complaint letters, jika kita berbicara tentang complaint letter, yang artinya adalah surat komplain, maka berarti kita berbicara tentang komplain yang dilakukan oleh customer kepada perusahaan atau kepada penjual barang atau penyedia jasa. Dan biasanya complaint letter ini dibuat atau dikirimkan karena ada produk atau ada jasa yang tidak memuaskan bagi pelanggan. Mungkin karena layanannya jelek atau produknya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan yang diiklankan dan sebagainya. Complaint letter dalam penulisannya, walaupun kategori komplain, maka tetap harus menggunakan bahasa yang positif. Harus diungkapkan secara jelas dan sopan segala permasalahan yang didapatkan, dan pastinya kompensasi yang diminta juga harus masuk akal, harus reasonable. Jadi ketika kita menulis complaint letter, pastikan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang positif, bahasa yang tidak menyinggung perasaan pembaca, dan kompensasi yang kita inginkan harus reasonable, ya. Jangan sampai di luar dari konteks. Misalnya kita belinya barang elektronik, tapi komplainnya kita minta properti, misalnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ketika kita menulis complaint letter atau melayangkan surat komplain kepada penyedia jasa atau penyedia barang karena ketidakpuasan jasa atau barang yang kita terima, maka kuncinya harus selalu positif. Karena kuncinya harus selalu positif, artinya bahasa yang kita gunakan harus positif. Kenapa? Karena dengan seperti itu maka kita pasti akan dapatkan respon positif juga. Yang pastinya sekali lagi, jelaskan segala permasalahannya dengan jelas, sedetail mungkin, dan mintalah kompensasi yang reasonable. Nah, ini adalah susunan paragraf dari complaint letter atau surat komplain. Ya, ada 4 paragraf. Yang paragraf pertama, the first paragraph is contact for the complaint. State that you have a concern with the service or product and specify when and where you made the purchase. Jadi paragraf pertama berisi tentang pernyataan ya atau ungkapan dari si penulis tentang produk atau service, di mana beli dan kapan beli, tentunya, dan permasalahan apa yang dihadapi, yang ditemukan di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, details about the complaint. Use neutral language to describe the problem as precisely as possible. Oke. Tuliskan secara lebih detail tentang komplain yang diajukan kepada perusahaan, penyedia barang atau penyedia jasa yang kita komplain, tapi tentunya dengan menggunakan bahasa yang netral, ya. Bahasa yang netral artinya bahasa yang tidak menyinggung perasaan pembaca, bahasa yang positif, bahasa yang baik. Hindari kata-kata negatif.
Sekali lagi, details about the complaint, use neutral language to describe the problem as precisely as possible. Kemudian paragraf yang ketiga dalam surat komplain atau complaint letter, compensation expected, berisi tentang kompensasi yang diinginkan, yang diharapkan seperti apa. Lagi-lagi kompensasi yang diminta harus reasonable, ya. Jangan sampai minta kompensasi yang di luar kemampuan dari penyedia barang atau perusahaan yang kita komplain. Paragraf keempat, positive close, it provide contact information and close positively. Ya, ini penutup, paragraf keempat penutup, pastikan juga ditutup dengan bahasa-bahasa yang positif ya. Dan dalam bahasa paragraf keempat ini cantumkan juga kontak informasi si penulis, kontak informasi kita, orang yang menulis surat komplain ya, nomor telepon dan sebagainya. Agar kenapa? Agar nanti si perusahaan yang kita komplain bisa menghubungi kita via telepon untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi segala hal yang berhubungan dengan komplain kita. Things to remember when you are writing complaint letter. Ini ada 3 hal yang harus diingat, harus diperhatikan ketika menulis complaint letter. Yang pertama, you need to focus on the effect it will have on your reader. Use neutral tone to state your complaint and then request reasonable compensations. And also the third is avoid all negative words except not when used with a positive word. Nah, ini 3 hal yang perlu dihindari ya, yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan ketika menulis surat komplain. When you are writing complaint letter, there are 3 points that you have to remember. This one is the example of complaint letter. First paragraph, and second paragraph, and this one is the third paragraph, and this one is the fourth paragraph. Have a look at the first paragraph. My family and I stayed blah 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 blah. The first paragraph menceritakan tentang bahwa dia tinggal di resort itu dari tanggal 2 sampai 6, dan menyampaikan bahwa you advise the resort as family friendly, and so I would like to draw your attention to the station on up to standard aware expert. Diiklankan bahwa resort itu friendly, tetapi kenyataannya diungkapkan di paragraf 2 kenyataannya berisik. Kenapa? Karena ada tim sepak bola yang berisik di situ sehingga anaknya tidak bisa tidur. Nah, di paragraf ketiga tadi apa? Nah, ungkapkan kompensasi yang diharapkan. Di paragraf 4 close, positive close ya, ikut sertakan juga terus kontak information dari penulisnya ini. Kenapa? Untuk klarifikasi dan agar yang dikomplain, perusahaan yang kita komplain atau penyedia lain yang kita komplain mudah untuk melakukan konfirmasi dengan penulis surat komplain letter ini. Oke, sekali lagi bisa kalian perhatikan, bisa kalian baca lebih dalam dan pelajari lebih mendalam lagi, lebih detail lagi contoh surat ini di PDF file yang sudah saya share, yang sudah saya bagikan di e-learnings atau at my best. Jadi bisa kalian baca di situ lebih lengkapnya dan bisa jadikan contoh ketika kalian mengerjakan tugas atau tugas dari kantor ataupun tugas untuk melengkapi pertemuan pada video kali ini. Ya, and then ada complaint letter, pastinya juga ada balasan dari complaint letter atau adjustment letter. Jadi pasti ya, ketika kita menerima, nah kalau tadi kita sebagai orang yang menulis complaint letter, sekarang kita berposisi sebagai orang yang menulis balasan dari adanya surat complaints. If you receive a complaint letter in the course of your work, the first question you need to ask is what does the reader want? Jadi ketika posisi kita sebagai orang yang di-complaints atau kita ada di perusahaan yang dikomplain oleh seorang melalui complaint letter, maka yang harus kita ketahui yang pertama adalah apa keinginan dari orang yang membuat komplain, apa keinginan yang diinginkan oleh si penulis complaint letters, ya. Setelah kita tahu seperti itu, maka kita identifikasi dan kita langsung berikan surat balasan dengan sesuai dengan struktur paragraf dari pembuatan surat komplain
dari surat pembuatan surat reply to complaint letters ya. Nah, kita lihat this ones. Ini adalah 4 paragraf susunan paragraf susunan 4 susunan paragraf ketika kita menulis reply to complaint letter. These are for paragraph structure to reply to complaint letters. The first paragraph is context for the complaints. Paragraf pertama yaitu berisi tentang context for the complaint. Thanks to the reader. Selalu katakan thanks, terima kasih, ungkapkan terima kasih. Karena bahasa terima kasih ini mungkin bahasa yang sederhana, tapi bahasa yang sederhana akan mampu mengangkat atau menghangatkan situasi, khususnya perasaan si pembaca ketika membaca surat yang kita layangkan ini, khususnya surat reply to complaint letter ini. Thanks to the reader for informing you about the issue. Clearly describe the writer's concern as you understand it and avoid negative words such as problem. Include apology if appropriate. Ya, paragraf pertama juga ini setelah kita mengucapkan terima kasih, gitu kan, dan menjelaskan fokus dari menjelaskan clearly describe writer's concern as you understand, maka juga hindari kata-kata negatif, dan alasan atau apology alasan untuk karena alasan dari isu-isu yang disampaikan pada surat complaint letter. Hindari bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian paragraf kedua, details about the complaint. Describe the situation with the aim of leading the reader to recognize that the requested compensation cannot be granted. Ya, paragraf kedua berisi tentang penjelasan situasi dan kondisi kenapa terjadi seperti itu. Tujuannya agar pembaca menyadari bahwa barang kompensasi yang diminta bisa saja tidak bisa diganti, tapi dengan catatan kalau bisa diganti maka akan dijelaskan di paragraf ketiga ya. Nah, di paragraf ketiga itu nanti di paragraf ketiga compensation award. Di paragraf ketiga ini compensation award adalah berisi tentang penjelasan kompensasi apa yang bisa diberikan dan yang tidak bisa diberikan. Kompensasi apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan untuk untuk merespon dari komplain yang dilayangkan melalui surat kepada perusahaan penyedia barang atau penyedia jasa. Nah, kemudian paragraf ketiga sama dengan paragraf keempat sama dengan paragraf yang dengan surat complaint letters, yaitu isinya close positive with a request to the reader to contact you if further clarification is required. Ya, berisi tentang close positively with a request to the reader to contact you if further clarification is required. Sama dengan isinya dengan yang di yang di complaint letters. Okay. And this one is the example of complaint letter, reply to complaint letter. First paragraph is thanks, ucapkan terima kasih. And then second paragraph, what is the second paragraph? Blue harmony soldiers blah 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 blah. Have a look at second paragraph, discuss about detail about the complaint, and let's see. Detailed about the complaint. And the third paragraph, the next time you come to Horn, it's compensation. It's about compensation over. And the last paragraph is about closing. Please call me at bla 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 bla, ya. Berikan informasi juga nomor telepon atau nomor kontak bisa dihubungi agar klarifikasi bisa lebih cepat dilakukan. Okay, I think enough for my explanation about complaint letter and also the reply of complaint letters. Saya kira cukup pembahasan saya tentang complaint letter dan the reply of complaint letter or adjustment letter. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa langsung di grup WA yang sudah tersedia. Dan jangan lupa baca slide juga yang sudah saya berikan, karena di situ ada contoh surat complaint letter dan reply to complaint letter yang bisa kalian baca lebih detail. And for the last dan terakhir adalah latihan buat kalian
yaitu write a complaint letter and also the reply of the complaint letters. Tulis surat complaint letter dan juga balasan dari complaint letter. And then upload to your Google Drive, then send the link to task column of MyBase. Upload ke Google Drive kalian, kemudian copy paste atau kirim linknya ke kolom tugas di MyBase. And for your preparing for me test and for your preparing for your me test, see the description of this video to finish your exercise. Dan untuk persiapan me test kalian, maka silakan lihat link yang ada di video, deskripsi yang ada video. Di situ ada link, untuk latihan soal kalian. Silahkan dikerjakan semaksimal mungkin dan pastikan hasilnya mendapat hasil yang terbaik. Oke, saya kira cukup dari saya pada video ini tentang complaint letter dan adjustment letter. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat, belajar terus, jaga kesehatan, pastikan kita dan keluarga kita aman dari COVID atau virus yang sedang melanda negeri kita ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.